Hai adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di video pembelajaran kali ini dari kelompok 1 kelas pendidikan fisika A. Nah, materi yang akan kami bawakan kali ini yaitu energi alternatif. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk pada penjelasan materi, terlebih dahulu saya akan menyebutkan kompetensi dasar dari materi energi alternatif. Nah, yang pertama, menganalisis keterbatasan sumber energi dan dampaknya bagi kehidupan. Yang kedua, menyajikan ide atau gagasan dampak keterbatasan sumber energi bagi kehidupan dan upaya penyelesaian masalah dengan energi alternatif. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga masih semangat ya mengikuti video pembelajaran ini. Jadi, sebelum kita memasuki materi kali ini, ada baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran pada materi ini. Nah, ada 5 tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari sumber daya energi. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan berbagai penggunaan sumber energi. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam pembangkit tenaga listrik. Dan yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari energi terbarukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu energi. Mungkin dari adik-adik sekalian sudah tidak asing lagi atau bahkan sering mendengar kata energi. Jadi, energi merupakan kebutuhan dasar manusia yang terus meningkat sejalan dengan tingkat kehidupannya. Karena hampir semua aspek yang ada di kehidupan ini memerlukan energi sebagai penggerak utama. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007, Bab 1 Pasal 1 yang menyatakan bahwa sumber energi adalah yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi. Adapun sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi secara langsung. Halo adik-adik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang digunakan untuk menggantikan energi dari minyak bumi. Adapun contoh energi alternatif yaitu energi matahari, energi angin, energi air, dan energi panas bumi. Energi alternatif ini untuk mengganti sumber energi yang sudah mulai habis, walaupun sebenarnya energi alternatif ini tidak akan habis dan akan terus-menerus digunakan. Selanjutnya, adik-adik, pernahkah kalian berpikir apa sih contoh dari sumber energi alternatif yang terjadi di alam ini? Apa ya kira-kira? Nah, langsung saja saya akan menyebutkan beberapa contoh sumber energi alternatif yang terjadi di alam ini. Yang pertama, matahari. Mungkin adik-adik semua sudah tidak asing lagi dengan kata matahari, di mana matahari adalah sumber energi utama khususnya untuk planet bumi. Energi yang dihasilkan matahari berbentuk sinar dan panas. Yang kedua, panas bumi, di mana energi panas bumi adalah panas yang terdapat di dalam bumi. Biasanya, panas bumi ini muncul
di permukaan bumi akibat aktivitas dari vulkanik atau gunung berapi. Yang ketiga yaitu angin. Mungkin adik-adik semua sudah tidak asing lagi dengan kata angin ya, di mana energi yang berasal dari hembusan sebuah angin. Sudah beberapa negara yang mulai menarik energi dari alam ini. Salah satunya Belanda. Sudah sejak dulu memanfaatkan angin untuk digunakan sebagai energi. Yang keempat, gas alam, di mana gas yang terkumpul di bawah tanah dengan berbagai macam komposisi campuran hidrokarbon yang mempunyai daya tekan yang tinggi. Gas alam yang sudah diolah biasa kita kenal dengan sebutan gas LPG. Adik-adik sudah pernah ya melihat gas LPG di rumah-rumah kalian? Sudah dong, pastinya. Nah, yang kelima, gelombang laut, di mana energi gelombang laut ini dimiliki oleh gelombang laut yang dapat dikonversi menjadi sebuah listrik. Adik-adik semua sudah pernah ya lihat gelombang laut? Pernah dong pastinya. Nah, itulah tadi beberapa contoh dari sumber energi alternatif. Halo adik-adik, selanjutnya kakak akan menjelaskan mengenai jenis-jenis sumber energi. Jenis-jenis sumber energi itu sebenarnya ada berapa sih? Jadi, jenis-jenis sumber energi itu ada dua. Yang pertama, energi konvensional. Artinya, sumber energi yang berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Energi konvensional itu ketersediaannya di alam ini tuh terbatas. Contohnya adalah batu bara dan minyak bumi. Yang kedua, sumber energi terbarukan. Artinya, sumber energi yang bisa diperbarui sehingga dalam penggunaannya dapat dengan cepat dan mudah untuk didapatkan. Sumber energi terbarukan ini itu memiliki kelebihan, yaitu tidak dapat mencemari lingkungan dan contohnya ialah tumbuhan. Halo adik-adik, selanjutnya saya akan membahas mengenai penggunaan sumber energi. Nah, penggunaan sumber energi ini dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama penggunaan energi untuk keperluan industri. Dalam industri, baik industri kecil maupun industri besar, memerlukan sumber energi dalam proses produksinya. Sumber energi yang biasa digunakan yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Yang kedua, penggunaan energi untuk keperluan rumah tangga. Dalam rumah tangga juga memerlukan bahan bakar dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya, kayu bakar dan gas yang digunakan untuk memasak, listrik yang digunakan untuk penerangan, menyetrika, menyalakan TV, bahkan juga digunakan untuk memasak. Yang ketiga, penggunaan energi untuk keperluan transportasi. Sektor transportasi juga salah satu sektor yang memanfaatkan banyak energi yang tak terbarukan. Hal ini dikarenakan karena bahan bakar untuk kendaraan di Indonesia masih terdominasi oleh bahan bakar minyak. Yang keempat, penggunaan energi untuk keperluan komersial. Penggunaan energi untuk komersial seperti sektor perhotelan, rumah sakit, ataupun rumah makan menggunakan sumber energi listrik, LPG, dan gas bumi. Nah, adik-adik, selanjutnya kakak akan membahas mengenai macam-macam pembangkit tenaga listrik. Pembangkit tenaga listrik itu terdiri dari beberapa macam loh. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, di mana
Pembangkit listrik ini menggunakan energi panas yang dihasilkan oleh reaktor nuklir untuk memutarkan turbin uap. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Artinya, pembangkit listrik ini mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan listrik. Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga angin atau PLTA angin. Dengan memanfaatkan hembusan angin yang digunakan untuk memutarkan baling-baling, yang kemudian putaran tersebut digunakan untuk memutar generator yang dapat menghasilkan listrik. Yang keempat, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB. Artinya, pembangkit listrik ini menggunakan sumur dengan kedalaman mencapai 1,5 km atau lebih untuk mencapai cadangan panas bumi yang sangat panas. Yang kelima, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Artinya, pembangkit listrik ini terjadi karena adanya uap yang dihasilkan dari pemanasan boiler atau ketel uap pada PLTU. Yang keenam, pembangkit listrik tenaga sore. Artinya, menggunakan cahaya matahari sebagai bahan utamanya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan energi terbarukan. Kelebihan yang pertama, tersedia secara melimpah. Sebagaimana kita ketahui bahwa energi terbarukan ini dalam periode tertentu akan kembali tersedia, baik melalui proses produksi kembali atau melalui beberapa tahapan sehingga tersedia kembali di alam, sehingga bisa kita ketahui bahwa salah satu energi terbarukan atau salah satu kelebihan dari energi terbarukan yaitu tersedia secara melimpah. Yang kedua itu lestari, artinya tidak akan habis karena seperti yang dijelaskan tadi bahwa akan selalu diperbaharui. Yang ketiga, ramah lingkungan, karena energi terbarukan sendiri ini tidak menggunakan bahan-bahan kimia dalam pembuatannya. Yang kemudian keempat, sumber energi bisa dimanfaatkan secara cuma-cuma dengan investasi teknologi yang sesuai. Ini karena ketersediaan energi terbarukan bisa dikatakan tidak terbatas. Kemudian kekurangan dari energi terbarukan. Yang pertama, biaya awal besar. Artinya di sini biaya produksi pembuatan alatnya yang cukup besar. Kemudian sebagian besar energi terbarukan tergantung pada kondisi cuaca. Misalnya kita menggunakan energi matahari. Ketika keadaan cuaca mendung, otomatis penggunaan energi matahari terbatas. Jadi salah satu kekurangan energi terbarukan itu harusnya selalu bergantung pada kondisi cuaca. Kemudian yang ketiga, energi konvensional menghasilkan lebih banyak volume yang bisa digunakan dibanding dengan energi terbarukan. Ini karena energi konvensional bisa didapatkan di banyak tempat atau di banyak sumber-sumber energi dibandingkan dengan energi terbarukan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama berbunyi, energi biomasa lebih potensial dikembangkan di wilayah pedesaan. Hal ini karena faktor utama, yaitu ada 5 pilihan di sini. Yang pertama, sumber daya manusia banyak. Yang kedua, ketersediaannya melimpah. Yang ketiga, mudah diolah. Yang keempat, alat mekanik tersedia banyak. Dan yang kelima, masyarakat desa berpendidikan tinggi. Nah, kalau kita perhatikan opsi jawabannya, yang paling tepat itu adalah bagian B, ketersediaannya melimpah. Kenapa?
sebagaimana kita ketahui bahwa energi biomasa adalah energi yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan atau hewan. Maka kenapa biomasa potensial dikembangkan di pedesaan? Karena ketersediaannya melimpah. Kita dapat menemukan berbagai macam tumbuhan dan hewan di desa. Misalnya saja sapi punya kotoran yang bisa diolah sebagai menjadi biogas, atau gabah padi bisa diolah untuk menjadi sekam dan lainnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, energi geotermal merupakan salah satu energi alternatif yang potensial dikembangkan di Indonesia. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor. Di sini ada 4 pilihan jawaban. Yang pertama itu bagian A, curah hujan tinggi sepanjang tahun. Bagian B, banyak terdapat bahan galian. Bagian C, berada di zona ring of fire. Dan D, ketersediaan melimpah di permukaan bumi. Kalau kita perhatikan opsinya, yang paling tepat itu adalah bagian C, berada di zona ring of fire. Adalah bagian C, karena energi geotermal adalah energi panas bumi yang dihasilkan dari kontak magma dengan batuan dan air di bawah permukaan tanah. Energi panas bumi potensial dikembangkan di Indonesia karena wilayah kita berada di zona ring of fire. Sekian dari video pembelajaran kali ini tentang energi alternatif. Semoga bermanfaat ya adik-adik semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.